Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Tapi sebelum itu kita koreksi dulu PR-nya. Ada PR-nya kan? Enggak ada. Ini selesai kemarin ya? Iya, tapi nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Oh, jadi ana yang lupa Katanya jadi. mau ngasih. Iya, jadi ana yang lupa jadi. Iya. Ya sudah kalau kita lanjut gitu aja. Ada PR memang. Ono Mas Haris ya? Sama ada PR ya. Baik. Mengulang sedikit dari pembahasan kemarin. Pembahasan yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya yaitu pembahasan tentang kana. Ya, pembahasan tentang kana. Yang mana kana ini masuk kepada mubtada dan khabar. Kemudian dari sisi amalan, kana itu amalannya sama seperti laisa, yaitu merofakkan mubtada menjadi isimnya, kemudian menasabkan khobar sebagai apa? Khobarnya. Jadi isimnya kana harus dibaca rofa, sedangkan khobarnya kana harus dibaca nasab. Kemudian selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu taala iqra al-mithalain. Bacalah dua contoh. Summa, kemudian adkhil, itu bacanya adkhil, bukan adkhulu, tapi adkhil. Kalau adkhulu itu artinya saya masuk. Kalau adkhil artinya masukkanlah. Summa, kemudian adkhil, masukkanlah kata la yazalu. Ini sudah satu paket ya. La yazalu alal jumalil atiyah, atas jumlah-jumlah berikut. Jadi nanti kita diminta untuk memasukkan kata la yazalu pada jumlah-jumlah yang ada di kitab. Ilman itu artinya hendaknya diketahui atau sebagaimana yang diketahui, bisa bi anna la yazalu, bahwasanya kata la yazalu itu min akhwati kana, termasuk dari saudara-saudaranya kana. Jadi secara amalan sama seperti kana. Ya, dari sisi amalan sama seperti kana. Adapun dari sisi makna, la yazalu itu artinya sudah satu paket, artinya adalah terus menerus atau senantiasa. La yazalu maknanya sudah satu paket, nggak usah diartikan la sendiri, yazalu sendiri, tapi sudah satu paket, artinya terus menerus atau senantiasa. Ya, sebagaimana dalam hadis, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan al-fitr. Apa fitr itu? Berbuka puasa. Itulah yazalu, senantiasa. Sudah ya, jadi di sini beliau menjelaskan pembahasan baru berkaitan dengan kata la yazalu, yang mana la yazalu ini termasuk saudaranya kana,
Sehingga dari sisi amalan sama seperti kana merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kita lihat contohnya. Ibrahimu naimun. Apa artinya Mas Adri? Ibrahim naimun. Naim. Apa naimun? Tidur. Ya. Jadi Ibrahim naimun artinya apa? Ibrahim tidur. Ibrahim di situ statusnya sebagai mubtada. Naimun sebagai khobarnya. Kemudian dimasuki la yazal, jadi la yazalu Ibrahimu naiman. Apa artinya Pak Egy kalau gitu? Ya, terus menerus tidur tok. Ya, itu la yazalu itu tidur aja. La yazal. Aminatu naimatun. Mas Haris, Ibrahim sama Aminah kenapa nggak ditanwin, Mas? Kan nggak ada alif lam. Secara asal hukum kaidahnya kan kata tidak ada alif lam harus ditanwin. Kenapa Ibrahim sama Aminah nggak ditanwin? Loh, mubtada kan rofa, Mas, bukan tanwin. Mubtada itu rofa. Di sini rofa. Pertanyaannya kenapa Ibrahim dan Aminah tidak dibaca tanwin dengan Ibrahimun Aminatun? Isi apa, Mas? Isi apa? Al-Mamluk Nasrof. Enggak. Iya. Tidak. Nama Siapa, Mas? Tapi nama luar negeri, Mas. Khusus nama orang di sini apa? Apa Pak Aris? Karena nama Nama? orang. Nama orang enggak? Apa Pak Egy? Namanya ada beberapa nama. Satu, isimul ladzi layan sorif, atau isim ghairu sorif, atau mamnu minas sarf. Nah, ini nama-namanya ya. Nama orang aslinya. Taib. Karena di situ Ibrahim nama nabi. Semua nama nabi tidak boleh ditanwin kecuali sun syamlah. Ya, kita nggak jelaskan panjang alasannya kenapa, kita cuma sebutkan semua nama nabi itu tidak boleh ditanwin kecuali sod nun, kita baca sun, syamlah, sodnya soleh, nunnya nuh, jadi salihun, nuhun, shinnya syuaib, syuaibun, mimnya Muhammad, Muhammadun, lamnya lutun, haknya hudun. Ya, ini nama-nama nabi yang boleh ditanwin. Selain ini semuanya masuk dari kata yang tidak boleh ditanwin. Sedangkan kalau Aminah, karena dia nama perempuan, maka tidak boleh ditanwin. Naimatun, gitu ya. Mas Adri, kalau Anda bilang Aminatun naimun, bener apa salah? Salahnya di mana, Mas? Nama perempuan nggak ditanwin. Aminatu naimun. Aminatu naimun boleh. Ya. Boleh. Aminatu naimun boleh. Di sini kan tulisannya Aminatu naimatun. Imatun Anak kalau Anda buat naimun, nggak boleh. kenapa nggak boleh? Karena harus sama-sama ini perempuan. Harus sama-sama mu'annas. Nah. Taib. Kemudian jadinya la tazalu aminatu naimatan. Aminah sebagai isimnya, naimatan sebagai khobarnya. Bedanya kalau untuk mudzakkar la yazalu pakai ya, kalau untuk muannas la tazalu pakai ta. Bisa dibedakan? Ya. Jadi kalau untuk mudzakkar, untuk laki-laki itu la yazalu pakai ya. Kalau untuk muannats la tazalu pakai ta. Dan ini kaidah yang sudah kita lewati pada fiil mudhari untuk membedakan mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar awalnya ya, kalau muannas awalnya ta. Ya.
Jelas ya, insya Allah sama penjelasannya seperti kana. Kita langsung praktek. Monggo Pak Egi, nomor 1. Kalau Hashim, nah, apa? Azabun. Azab itu artinya bujang. Azab itu artinya bujang. Azaban. La yazalu Hisyamun azaban. Artinya jadi apa, Pak? Terus menerus bujang, gitu ya. Nah, lajang nih. Tapi mau baca ya. La yazalu mudarrisu jalisan indal mudiri. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. Artinya, Pak? Guru itu senantiasa duduk. Guru itu senantiasa duduk di samping kepala sekolah. Nah, bisa diartikan senantiasa atau bisa diartikan terus gitu ya. Terus duduk di sampingnya mudir kepala sekolah. Baik, monggo Mas Aris. La yazalu Ahmadu maridon. Apa artinya? Ahmad terus menerus sakit. Terus menerus sakit, gitu ya. Terus Pak Aris. Jauh harun ya. Al jauh itu artinya apa? Cuaca. Al jauh harun. Terus jadinya La yazalu. ada bangku lagi. Oh itu. Ada ketua kelas. Al jawu harun. Naam. La yazalu al jawu haron. Dibaca haron. Sebagai khobarnya la yazalu. Waalaikumsalam. Baik, monggo Mas Adri. La tazalu al maktabatu mughlaqatan. Mughlaqatan. La tazalul maktabatu mughlaqatan. Artinya Perpustakaan itu terus senantiasa tutup. ya, jadi kita dalam mengartikan terkadang bisa pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti, misalkan tutup terus gitu ya. Nah, ya, misalkan kan perpustakaan itu apa? Masih tutup, misalkan bisa juga, atau tutup terus, itu juga bisa. Baik. Mas Aris, nomor 6. La yazalu la tazalu as-sayyaratu jadidatan. Artinya Mobil itu mobil itu terus menerus baru, maksudnya tetap baru gitu ya. Baru. Nah, baik, pagi nomor 7. La yazalu hamidun rohibun. Loh, oh ghaibun? Hari. La yazalu hamidun. Pak ghaibun, Pak. La yazalu amalannya gimana? Rohiban. Ghaiban. Nah. La yazalu hamidun ghaiban. Ya. Jadi ghaiban dibaca dengan nasab. Oke. Hal min soal ada yang ditanyakan untuk la yazalu? Lumayan jelas. Ya. Intinya sama dia. Fi'il ya, Pak? Ya. Jadi kana saudara-saudaranya semua itu fi'il semua. Jadi kana, laisa, la yazalu semuanya fi'il. Gitu ya. Makanya ketika mau anas dia berubah dengan ta karena dia fi'il. Baik, lanjut. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah contoh berikut. Pada pembahasan kali ini kita ingin dikenalkan tentang pembahasan rofa, nasab, jer. Perhatikan papan tulis.
Winjlong. Winjlong. Apa nih? Berikutnya berapa? Mending. Berapa yang bagus? Ambil kene pas harding gawe lap gombal sampai. Perhatikan ya. Jadi gini, sebelum itu perhatikan dulu. Al-ismu, isim dalam bahasa Arab itu kan macam-macam. Masuk di dalamnya ada namanya isim mufrad. Mas Satria. Ada isim mufrad. Ada juga isim musanna. Ada juga jama. Malah jama ada berapa? Ada 3. Jama al-mudzakkar as-salim. Jama al-muannats as-salim. Jama at-taksir, kan gitu ya. Plus juga di sana ada namanya isim ini. Ada namanya asmaul khamsah. Masih ingat asmaul khamsah? Isim-isim yang 5. Baik, kita contohkan, misalkan contoh masing-masing. Kalau mufrad contohnya adalah muslimun. Ini contohnya mufrad. Kalau musanna muslimani. Kalau jamak mudzakkar salim muslimuna, kan gitu ya. Kalau jamak muannats salim muslimatun, kan gitu ya. Muslimatun. Kalau taksir contohnya apa? Kitab, jadi apa? Kitabun, kutubun. Qalamun, aklamun. Talibun, ya tullabun, gitu ya. Tullabun. Oke. Asmaul khamsah ini ada beberapa contoh. Ada yang bentuknya pakai abun, ada yang akhun. Kita dua dulu, abun sama akhun. Tapi ingat, ketika dia berbentuk nanti, dia syaratnya kan harus disandarkan kepada isim yang lain. Kemudian di dalam penulisannya harus dikasih waw, gitu ya. Jadi contohnya di sini Abuka atau Abu Zaid, maka tulisannya begini, Abu Zaidin, ditambahi waw. Akhun juga sama, Akhu Zaidin, ditambahi waw. Ini dahulu kita pelajari. Lah, kali ini pembahasannya, ini kan pengenalan dulu, mukaddimah. Lah, sekarang pembahasan yang kita pelajari adalah tentang alamat, ya, tanda-tanda ketika dia dibaca marfu, tanda dibaca mansub, dan tanda dibaca majrur, kan gitu ya. Mansub, marfu, majrur. Tadi kita sekarang kita ambil contoh ini 2. Kita ambil yang mufrad sama asmaul khamsah ini. Kita ambil mufrad sama asmaul khamsah. Kita bagi 2 ya. Di sini kita buat yang di sini mufrad. Yang pertama di sini mufrad, yang di sini asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Kalau isim mufrad marfu'nya standar. Isim mufrad marfu'nya dengan dhammah. Nasabnya dengan apa? Fathah. Jarnya dengan kasroh, standar. Contoh misalkan yang rafa, kita jadikan dia sebagai mubtada khobar. Contohnya kata al-waladu. Al-waladu jalisun. Al-walad isim mufrad. Dan dia rafa, tanda rafanya dengan apa di situ? Dengan dhammah.
Kalau nasab, kapan nasab? Ayo coba al-walad jadikan nasab, gimana jadinya dia? Al-walad ini yang awalnya rofa dijadikan nasab. Ahsan, kasih inna, jadinya begini. Inna al walada lisun, begitu ya. Dia dijadikan nasab dengan sebab apa? Masukkan inna. Sekarang coba jadikan majrur, Pak Rahmat. Dalam sebuah kalimat ya. Atau nggak usah ini nggak apa-apa. Maksudnya walat aja yang penting intinya. Pak Cahya, monggo. Al waladu jalisun fil fasl. Itu Ustaz. Enggak. Walatnya, yang walatnya coba. Oh, walatnya. 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 Untuk ini. Anda buat ya. Mas Adri, mungkin ada contoh? Ahsan, kitabul waladi. Ya, contohnya kitabul waladi. Ya, kitabul waladi jadi dun. Oke, gitu ya. Kitabul waladi jadi dun. Lah, di sini dia terjadi perubahan dari marfu, mansub, majrur, tapi tandanya masih standar dengan dhammah, dengan fathah, dan dengan kasroh. Ini untuk isim mufrad. Ya, untuk isim mufrad. Yang asmaul khamsah beda. Kalau asmaul khamsah dia nanti rofa'nya dengan menggunakan waw. Rofa'nya dengan menggunakan waw. Nasabnya dengan menggunakan alif. Sudah? Jernya dengan menggunakan jernya dengan menggunakan ya. Jernya dengan menggunakan ya begini nanti. Ya di tengah dia. Sudah? Jadi ini. Sudah, anak kasih contoh. Yang wow, contohnya Ja'a abuka. Ja'a abuka. Perhatikan, tatkala masih ada waw di sini, maka ini menunjukkan dia adalah rofa atau marfu. Ya, marfu. Coba contohnya nasab. Kapan dia dibaca nasab ini abun ini? Maf'ul bi, contohnya Mas. Oke, ro'a itu saya melihat abaka. Ro'a itu abaka dengan alif di sini. Udah ya, awalnya rafa dengan waw, nasabnya dengan alif. Jernya monggo yang punya contoh. Yang gampang-gampang aja contoh jer, nggak usah susah-susah. Ayo Mas Adri, contoh jer. Oh, nggak bisa tiba-tiba bikin, nggak boleh. Harus ada penyebabnya dia. Kalau di sini kan dia dibaca apa? Dibaca rofa karena dia sebagai fa'il kan gitu. Kan pelaku dari apa? Ja'a. Di sini baca abaka karena dia sasaran dari fi'il ini. Lah sekarang harus ada juga nih. Jalas tu ma'abi. Oke. Oh, jalas tu ma'abi. Nggak masuk nih. Kalau abi bapakku nggak boleh. Ya, karena syaratnya tadi apa? Syaratnya kan harus ada kata setelahnya. Ada mudhaf ilaihnya. Harus ada mudhaf ilaihnya. Kita contohkan, tambahkan. Jalas tu
Ya, jalastu ma'a abika gitu ya. Ma'a abika. Harus ada mudhaf ilaihnya, tasmul khamsah. Ya, harus ada mudhaf ilaihnya. Lah di sini abika, dia di sini apa? Ya, dibaca abi karena setelah ma'a. Ma'a dhoraf, kata setelah dhoraf mudhafun ilai. Ini mudhafun ilai plus mudhaf, kemudian ka-nya mudhafun ilai. Kan begitu ya? Atau contohnya an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Sudah nih. Kalau contoh Abi, bapakku, maka di sini nggak bisa, nggak masuk. Karena dia syaratnya mudhaf ilaihnya itu bukan ya mutakalim. Mudhaf ilaihnya bukan ya mutakalim. Jadi yang lain selain ya mutakalim. Taib. Jadi kesimpulannya di sini, perhatikan, rafa antara marfu, mansub, majrur, setiap kata dari isim itu berbeda-beda tandanya. Enggak semuanya tandanya dengan dhammah, enggak semua tandanya dengan fathah, enggak semua tandanya dengan kasrah, tergantung isimnya masing-masing. Yang dahulu kita pernah juga lewat tentang jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim kayaknya pernah lewat sih, Anda cari dulu. Seingat Anda pernah lewat juga jamak mudzakkar salim. Cuman di halaman berapa ini yang? Nah, halaman 157. 157. Ini sebelum liburan ini. 157. Bagian paling atas. Marfu, mansub, majrur juga. Di situ kan yang bagian kedua dakhalal mudar risuna. Ketika pakai waw itu marfu. Sa'altu al mudarrisina, pakai ya maka dia mansub. Qultu lil mudarrisina majrur. Jadi jar sama nasabnya sama-sama pakai ya. Yang bedakan kalau jar ada huruf jarnya. Kalau nggak ada huruf jarnya kok pakai ya, maka dia mansub, gitu ya. Lah sama. Lah kali ini karena sudah jamak mudzakkar salim sudah, maka beliau pakai apa? Asmaul khamsah. Masih ingat Mas Adri? Baik. Sekarang kembali ke kitab. Jadi pada bagian kali ini musannif ingin menjelaskan kepada kita tentang perubahan marofa, nasab dan jar untuk asmaul khamsah. Jadi Anda ingatkan lagi kitab Durusul Lughah ini beliau ngasihnya dikit gitu. Di jilid 1 kalau kita ingat itu di sana cuma 2 harokat toh. Cuman harokat dhammah sama harokat kasroh itu toh. Nggak pernah menyinggung apa? Nggak pernah menyinggung fathah. Kemudian yang kedua di jilid 1 juga kalau kita perhatikan pembahasannya masih seputar mubtada khobar, naat, mudhaf, mudhafun ilai. Ini paling sering muter di situ. Tapi ketika masuk jilid 2, lah kan naik levelnya, Pak. Di situ baru mulai dikenalkan apa itu fa'il, kemudian perubahan fi'il. Di jilid 1 pernah ada fa'il, penyebutan fa'il pernah ada. Cuman sambil lewat begitu aja, tidak beliau bahas secara detail. Beliau lebih fokus kepada mubtada khobarnya. Ya, kepada mubtada khobar. Makanya pernah ada yang nanya ke Anda dulu, saat kalau belajar dulu Lughah kira-kira bisa baca kitab nggak? Anda katakan kalau antum serius dan benar-benar antum ingat, karena kan terlalu jauh jaraknya, setiap pembahasan terlalu jauh. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa baca kitab. Paling tidak lihat Quran tahu, oh ini kalimatnya rofa ini, oh ini kalimatnya jar nih karena ada kasrohnya, oh ada huruf jarnya. Paling tidak seperti itu. Ya, mendung Mbak ya.
Terus ta'ammal mayali, perhatikanlah kalimat berikut. Dakhala zamiluka, ini mufrad ya. Dakhala zamiluka, dakhala fiil, zamilu fa'il, ka mudhafun ilaih. Zamilu marfu, tanda rafanya dengan dhammah. Ra'aitu zamilaka, zamila maf'ulun bi, mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Qultu li zamili, kenapa dibaca zamili? Ada li itu termasuk apa? Huruf jar, dan tanda jarnya dengan kasroh. Ini untuk isim mufrad. Jaa abuka, qala akhuka. Isim apa ini? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ketika rafa atau marfu dengan waw. Ra'aitu abaka, sa'altu akhoka. Apa arti sa'altu akhoka? Sa'altu, aku bertanya kepada saudaramu. Qultu li abika, sama-sama kemasukan huruf jar, tapi tanda jarnya dengan ya. Kenapa kau pakai ya? Karena dia asmaul khamsah. Hadza li akhika, hadza li akhika. Sudah, perhatikan, ada kalanya pakai iya-nya begini, ada kalanya pakai iya-nya begini, tergantung kalimatnya. Kalau dia bisa bergabung, maka iya-nya tulisannya nyambung. Tapi kalau di sini kan ha nggak bisa sambung dengan sebelum ya Abu Hurairah, karena Abu sendiri, Hurairah sendiri. Kalau domir itu kan bisa bersambung. Yang nggak boleh kalau iya-nya bermana saya. Yang nggak boleh kalau iya-nya bermana saya, maka dia bukan asmaul khamsah. Akhi misalkan, kan akhirnya apa? Saudaraku, maka nggak bisa. Taib, di sini paham membedakan asmaul khamsah, marfu, mansub, majrur. Marfu dengan apa Mas Adri? Wow. Mansub dengan apa Pak Egi? Alif. Majrurnya dengan apa Pak Cahyo? Dengan ya. Langsung latihan. Imla, enak nih. Imla isilah. Al-amakina al-khaliyah, tempat-tempat yang kosong, bi abun, dengan kata abun. Dengan kata abun. Contoh, anak kasih contoh. Titik na tajirun kabirun. Maka di situ tulisannya abuna tajirun kabirun. Kenapa kok bacanya abuna? Karena di situ tidak ada ya, karena dia terletak di awal. Kalau di awal itu mubtada, dan mubtada itu dibaca marfu. Tapi monggo dikerjakan. Langsung di buku aja. Jadi antum harus bisa memperkirakan ini dia kira-kira marfu, mansub atau majrur. Ingat marfu itu kapan? Ketika jadi pelaku atau ketika jadi mubtada. Mansub kapan? Ketika sebagai maf'ul bih atau kemasukan inna. Majrur ketika jadi mudhafun ilaih atau kemasukan huruf jar.
Ada yang nggak tahu artinya? Selesai Mas Adri? Oh mantap Mas Adri, selesai udah ini. Pak Aris sudah? Pak Rahmat?
Sekali mana? Sekali. Apa? Sekali artinya apa? Nomor 2-nya. Balik Ustaz. Oh gitu. Tadi saya. Kan saya rotul ya abina. Gini. Aku bertanya Di sini ayahmu bukan kepada ayahmu. tuh. Ini kan kata tanya ya. Oh, Aro'aita ya. Oh, kata tanya. Hah? Oh, aku ki. Kan Fatimah Oh iya, Madi. nggih, betul. Is'ali akaki. Iya, iya. Ya, kata Bener kata tak risalah tak ya. Oke. Sami itu anak Abraha. Oke. Sudah Mas Adri sini? Kita cek. Pada ayahmu. Oke. Aba, nah ini ta Mas ya, bukan tu. Ini Kia karena Fatimah ya. Ya. Oke. 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 Anna. An kan nggak pernah ada an Mas. An itu untuk fase ke fiil. Oh, salah. Ya, di sini salah. Iya, jadi harusnya Anna kan begini. Gitu ya. Ya. Ini bukan harusnya Anna. Oke. Hai Bina, sampaikanlah berita tulislah berita aturan untuk ayahmu. Los. Sarap tulisan gue. Mana Mas? Sinau Oke. Oke, ini nyambung Mas ya nanti ya. Oke. 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 Ini Anna Mas. An, ya. Anna. Anna. Kalau An kan maksudnya fi'il mudhari Mas. Anna artinya apa? Bahwasanya sesungguhnya Inna. Inna sama Anna. Jadi ada dua ya, ada Inna, ada An. Anna itu satu, bukan Anna. Aku mendengar bahwasanya Jadi harusnya begini. apa? Nah, Apa itu? Sasaran. Kok sasaran? Isimnya? Oh, isim Anna. So, Iya. Ayo, bingung iki san iki. Seliur iki. masuk. Bener. Oke. Oh, apa sih? Oke. Anna. Benar. Aku mendengar bahwasanya Ini sasaran ini. ayahnya Saya mengenal. kenal. Aku lo kenal bapakmu. Oh, iya. Iya, ini sasaran. Kenal siapa ya? Nah, ini harusnya begini ya. Ini betul. Oke, lanjutkan satu aja. Ojo bener-bener camat kok mumtaz sampean. Nah, Ojo mumtaz kok. Oh iya tuh. Ojo bener-bener. Kemumtazan sampean kok. aku itu isim Anna. Tapi apa? Arepate. Kadang kok kemumtazan sampean ojo sesuai ngerjakno iku. Salah urusan itu. Ya, buat ya. Lah, licak.
mendengar bahwasanya apa dokter itu terdengar. Jadi posisi Abu di sini anak. Oh, perlu kesatuan, kesatuan, no? Iya, kesatuan. Loh, kok mumtaz Mas sampean? Bahaya. Bener bahaya, kok takut terus sampai starting kok. Ini ada li. Abu di sini Nah, harusnya pakai iya. Ya, betul. anak kamu doina. Ini bukan K. I kan Fatimah. Oh, iya. Gimana? Di sini anak. Nek ina kan nang ngarep, nek ana kan nang tengah. Ngono lho. Amalan Ini bukan jadi abu ya. Bukan abu ini. Ba. Isi me ina iku apa sih? Kok tambah isim ana. Ina itu saudaranya ana. Wis. Betul. Nah, Ada ilah. ina iku apa? Ada ilah. Iya. Jadi harusnya pakai ya. Nek ina nang ngarep, nek ana nang tengah. Itu Anna ini saudaranya Ina. Wis. Berarti setelah Anna ina saudaranya iku Ina. tambah ana setelah ana. Iya, jadi harusnya apa? Mumtaz wis. Mumtaz. Mumtaz Murtafi jaring ngono. Yes. Dan dari situ Mumtaz temen. Mumtaz Murtafi jaring ngono. Kandang. Is temen wis. Nek Mumtaz jadi nek apa cak mantu. Bingung. Kenapa? Bingung. Oke. Bener. Nggak usah dipakai tasjid Pak ya. Oh iya lagi lupa saya. Kulino. Ini oh nggak ada wawunya, harus dikasih waw. Iya. Ini betul. Oke, ini nggak terus kalau menetas juga. Oke, betul. Betul, karena apa Pak ini? Soalnya salah yo. Aduh Mas, itu Mumtaz Mas. Oke. Salah. Sengojo. Kamu sengojo. Berarti asli Mumtaz. Disengojo berarti yo. Terus lanjutnya yang nomor 6, latihan nomor 6 itu sama, cuman bedanya akhun sekarang. Yang bedanya situ akhun. Lah yang ini PR. Ya, ini PR. Banyak anu ganti aku. Betul. Al kalimatul jadidah kosakata baru. Oh, selesai kita dari pelajaran 25 ya. Jadi kesimpulan 25 ini hanya membahas beberapa pembahasan. Yang pertama kana, yang kedua la yazalu, yang ketiga adalah perubahan tentang asmaul khamsah, gitu ya. 3 pembahasan. Al kalimatul jadidah kosakata baru safirun, jamaknya sufara. Apa artinya safir? Yang di KBRI namanya apa? Duta besar, safir. Safir, duta besar. Mufattish, jamaknya mufattishun. Mufattish artinya pengawas. Mughlakun. Iya. Oh, penyanyi mughlakun. Oh, penyanyi enggak ada mughlakunnya. Mughlakun kan sudah pernah dulu di jilid 1, jadi nggak disebutkan di sini. Mughlakun artinya tertutup. Terus setelahnya apa Mas? Syurtiyun. Oh, syurtiyun. Syurtiyun jamaknya syurtah. Apa syurti? Syurti itu polisi. Syurti itu polisi. Di sana nggak dinamakan surti tapi askar ya. Ada juga askar tentara. Oh, askar tentara. Askar tentara. Polisi. Oh iya. Polisi. Justru tentara sih nunggu ya Haji. Nggak tahu apakah di sana juga ada polisi atau enggak, wallahu alam ya.
Kalau kita kan biasanya ada tentara, ada polisi. Wallahu alam apakah di sana ada? Terkadang polisi itu mereka mengatakan bulis gitu juga, bulis. Sure. Kalau askar tentara. Terus setelahnya apa Mas? Amidun. Amidun jamaknya umada. Apa amid? Rektor. Maridun sakit, jamaknya mardo. Sakit itu marid. Mutaqaidun artinya pensiunan. Mutaqaidun artinya pensiunan. Mutaqaid itu dari kata qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Jadi sudah nggak bekerja lagi. Itu mutaqaid, pensiun. Taroka yatruku, apa artinya? Meninggalkan. Makanya harta warisan bahasa Arabnya itu tarikah. Bahasa Arabnya warisan itu tarikah. Sesuatu yang ditinggalkan. Ya, sesuatu yang ditinggalkan. Tarikah. Nah, Tarikah ditinggalkan Ustaz. tarikah itu taroka kan meninggalkan. Tarikah sesuatu yang tertinggal, maksudnya ditinggal gak dibawa gitu. Oh, masya Allah. Taroka yatruku artinya meninggalkan. Allafa yu'allifu apa artinya? Apa? Bukan. Kalau allafa pakai tasdid artinya menulis. Makanya Pak, muallif. Muallif artinya penulis, pengarang. Itu muallif dari kata allafa yu'allifu. Baik. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke-25. Insyaallah taala kita akan masuk pelajaran ke-26 pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah sampai di sini dulu. Wow, pelajaran 26 balik ke fi'il lagi nih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.